Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul manajemen persediaan. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen persediaan. Persediaan adalah barang yang sudah dimiliki oleh perusahaan tetapi belum bisa digunakan. Persediaan merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan karena kekurangan atau kelebihan persediaan akan berakibat buruk. Selanjutnya, persediaan merupakan salah satu aset paling mahal yang pada perusahaan. 25% dari total modal perusahaan direpresentasikan dalam bentuk persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dengan penjualan produk. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan yang baik mampu mengurangi biaya. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen persediaan. Yang pertama, memaksimalkan barang persediaan dengan minimal biaya, memastikan adanya safety stock, pemberian waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, antisipasi perubahan permintaan dan penawaran, manfaatkan potongan, menjaga persediaan yang dihasilkan musiman. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan. Yang kedua, menghilangkan risiko bahan rusak. Yang ketiga, penyimpanan bahan. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dari potongan. Yang kelima, pelayanan pada pelanggan. Selanjutnya yaitu alasan penggunaan manajemen persediaan. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya menepati pengiriman. Yang ketiga, untuk menyanggah proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Yang keempat, untuk memanfaatkan diskon. Yang kelima, untuk menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. Jenis-jenis persediaan. Yang A, persediaan bahan baku atau raw material stock, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang B, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchased parts, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu kelompok. Yang C yaitu persediaan barang pembantu atau penolong atau supply stock, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang D, persediaan barang setengah jadi atau work in process stock, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang E, persediaan barang jadi atau finished goods stock, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada pelanggan. Selanjutnya, keputusan dalam manajemen persediaan. Yang pertama, sasaran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan
biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Yang kedua, mempertahankan tingkat persediaan yang optimal. Diperlukan jawaban atas dua pertanyaan mendasar sebagai berikut. Yang pertama, kapan melakukan pemesanan? Dan yang kedua, berapa jumlah yang harus dipesan? Yang ketiga yaitu keputusan melakukan pemesanan. Dapat dilakukan dengan pendekatan yaitu yang pertama, pendekatan titik pemesanan kembali atau pre-order point approach. Yang kedua, pendekatan tinjauan periodic atau periodic review approach. Yang ketiga, material recruitment planning approach MRP. Selanjutnya, biaya-biaya dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan persediaan yaitu yang pertama, biaya pemesanan, ordering cost. Biaya untuk mendapatkan bahan atau barang. Yang kedua, biaya penyimpanan atau biaya modal, biaya simpan, biaya resiko. Yang ketiga yaitu biaya kekurangan persediaan atau biaya penjualan atau permintaan yang hilang akibat kekurangan persediaan. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya lembur, latihan tenaga kerja, biaya berputar tenaga kerja. Biaya yang kelima, biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya atas harga yang harus dibayar atas item yang dipesan. Selanjutnya yaitu model manajemen pemasaran. Yang pertama, model economic order atau EOQ merupakan jumlah pemesanan ekonomis yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemasaran. Rumusnya Q tanda kurung ke atas 2SO dibagi C. Keterangan Q persediaan optimal, C biaya simpan per unit, CS biaya set up atau pemesanan, O kebutuhan bahan. Yang selanjutnya ada model reorder point, merupakan titik di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Rumusnya, jika tidak perlu persediaan pengamanan, ROP sama dengan LT kali AU. Jika perlu persediaan pengamanan, ROP buka kurung LT dikali AU ditambah SS. Selanjutnya yaitu model material recruitment planning, pembelian barang dengan perencanaan untuk membuat produk yang terdiri dari beberapa komponen untuk menjamin ketersediaan material, item, komponen, dan produksi serta produk menjadi. Selanjutnya manajemen persediaan. Keuntungan meningkatkan persediaan. Yang pertama, mempengaruhi ekonomi produksi. Yang kedua, mempengaruhi pembelian. Yang ketiga, dapat memenuhi pemesanan dengan lebih cepat. Yang selanjutnya, kerugian adanya persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan. Yang kedua, biaya pemindahan. Yang ketiga, pengambilan modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.